Ini kejadiannya minggu lalu, jadi baru saja ibu saya opnam di rumah sakit. Prosedurnya yang sebetulnya prosedur standar ya untuk semua rumah sakit. Tapi untuk mendapatkan kamar itu alasannya klise sekali, tidak ada kamar yang sesuai dengan kelas. Kita diberi solusi turun kelas tanpa dijamin BPJS atau naik kelas dengan membayar selisih dari tindakan ya, dari kelas 1. Kebetulan dari kelas 2 ke kelas 1. Karena sama-sama membayar, kita tidak ada pilihan lain, ya mendingan kita naikkan kelasnya. Turun bayar 100%, naik bayar selisih kelas. Nah, ternyata setelah ini sebelumnya kita sudah minta bantuan dari rumah sakit, apakah ada kemungkinan untuk bisa dirujuk ke rumah sakit lain. Ternyata rumah sakitnya hanya memberi saran bisa membuatkan surat rujukan ke rumah sakit yang dipilih oleh pasien, tapi tidak menjamin ada kamar atau tidak. Nah ini kan berarti hanya memindahkan masalah saja. Kalau saya pindah ke rumah sakit lain dengan masalah yang sama, padahal ini orang sakit nggak bisa ditunda. Ibu saya bukan mau piknik Pak, ini mau masuk rumah sakit, mau opnam. Kenapa sulit sekali gitu loh. Jadi akhirnya kita pilih opsi ke kelas 1. Pada waktu itu saya juga menandatangani persetujuan untuk membayar selisih biaya karena naik kelas. Ketika hari Minggu kemarin kita mengurus administrasi, ternyata selisihnya bukan selisih kelas. Jadi ini beda dengan informasi yang diberikan rumah sakit. Selisihnya itu adalah selisih dari kelas 1 yang kita upgrade itu dengan selisih dari total klaim yang dijamin oleh BPJS. Dan itu nilainya luar biasa, 300% dari yang ditanggung oleh BPJS. Kita sebagai masyarakat umum kan membacanya begini Pak, Bu. Kalau naik kelas, dilihat dari umum aja, oh kenaikannya sekitar sekian juta. Kalau dari awal, pihak rumah sakit informasinya jelas, oh perkiraannya sekian, oh akan mahal sekali. Mungkin opsi kita akan beda lagi, oh kita pindahkan ke rumah sakit lain yang tersedia ininya. Kami tadi pagi sempat ke BPJS yang di Sultan Agung untuk menyampaikan permasalahan ini karena saya yakin bukan saya saja, pasti banyak pasien yang lain. Ya dari pihak BPJS hanya menyampaikan bahwa memang seperti itu. Jadi saya minta tolong dibantu dari pihak BPJS untuk rumah sakit yang memang benar sudah setuju untuk menerima pasien BPJS, mereka juga harus tanggung jawab. Tidak asal oke kita terima hanya karena itu program pemerintah takut dicoret atau bagaimana. Karena kita juga sebagai peserta BPJS tidak gratisan ya Bu ya. Kita tetap bayar dan itu juga pajak juga kita bayarkan untuk mengcover ini juga kan Bu. Itu saja Bu. Terima kasih Ibu Subekti. Ibu naik ke kelas 1, kemudian haknya di kelas 2, perbedaannya adalah perbedaan tarif inasi biji. Kalau itu di rumah sakit pemerintah. Sedangkan untuk di rumah sakit swasta itu belum ada aturannya Bu. Belum ada aturannya berapa yang harus dibayar pasien. Nah rumah sakit itu begitu naik kelas Ibu, yang naik itu tidak hanya ruang kamar Ibu, tapi visite dokter, pemeriksaan laboratorium maupun penunjang yang lain, CT scan berubah semua. Dan itu yang membuat pasien sering kaget. Ini yang rumah sakit tidak pernah fair, tidak pernah menyampaikan bahwa untuk naik kelas bukan cuma kamar yang berbeda, tapi semua komponen di sana gitu. Bagaimana pemerintah mengatur? Pemerintah mengatur seperti ini Ibu. Ada pelayanan non medis dan ada pelayanan medis Ibu. Kemudian seharusnya pasien yang naik kelas itu hanya dikenai perbedaan akomodasi. Yang non medis itu Ibu sebetulnya, tapi di Indonesia belum ada yang mengatur Ibu. Tidak ada kok kelas 3 itu dioperasi pakai pisau tumpul, kelas 1 pakai pisau tajam gitu. Tetapi di Indonesia itu aneh sekali, membedakan tarif tindakan untuk masing-masing kelas ini. Dan ini pasien tidak tahu Bu, dikiranya sama, memang betul. Kok tidak disampaikan, itu benar. Nanti kami ini untuk materi kami pertemuan dengan mereka, kami harus menyampaikan itu. Dan memang harus harus tegas. Kami dengan rumah sakit swasta Ibu, sudah ada 2 rumah sakit yang kami putus kontrak.
Karena kita sudah menegur 3 kali secara lisan, tertulis, bahwa sesuai hak pasien disuruh membayar, Bu. Alasannya tidak sesuai Fornas. Padahal kami berharap kalau dia adalah peserta BPJS, biar ke VIP pun juga diresepi obat pakai obat BPJS, jangan obat yang lain gitu. Ini tuntutan kami dari BPJS dan ini merubah paradigma manajemen dan dokter susah sekali. Susah sekali, Bu. Mereka masih berpikir bahwa obat yang dia yakini benar itu lebih baik. Padahal tidak, Bu. Fornas itu betul-betul obat yang lulus dalam cara pembuatan obat yang baik. Jadi tidak benar itu. Apakah Ibu nanti ada prosedur yang harus teman-teman jalani bahwa laporan itu harus tertulis? Kami akan menindaklanjuti ke rumah sakit.